Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan belajar lagi ya teman-teman. Ini untuk ujian kompetensi teknis atau untuk seleksi kompetensi bidang. Ini untuk jabatan ahli pertama jalan dan jembatan. Ini untuk submateri pengadaan lahan dan dampak sosial. Oke, mari kita mulai teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu like, komen, serta di subscribe channel ini sehingga saya bisa terus membuat video-video edukatif tentang P3K ataupun untuk CPNS kedepannya nanti. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Nomor 11, rencana kerja untuk penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh tim pelaksanaan pengadaan tanah meliputi kecuali A. Rencana pendanaan pelaksanaan, B. Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan, C. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan, D. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan, E. Rencana bentuk ganti rugi penerima yang berhak. Oke, mari kita bahas teman-teman. Ini penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang A. Rencana pendanaan pelaksanaan, B. Rencana waktu penjadwalan pelaksanaan, C. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan, D. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan, E. Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan, F. Sistem monitoring pelaksanaan. Jadi nomor 11 jawabannya adalah E. Rencana bentuk ganti rugi penerima yang berhak. Satuan tugas dalam menyelesaikan tugasnya paling lama adalah 30 hari. Apabila satuan tugas melaksanakan tugasnya lebih dari 30 hari disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Kecuali A. Terdapat permasalahan kondisi fisik, B. Terbatasnya sumber daya manusia, C. Belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah, D. Masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak, E. Tidak ada jawaban. Oke, mari kita bahas teman-teman. Jadi nomor 12 jawabannya adalah E. Tidak ada jawaban. Mari kita bahas. Pada pasal 62 ayat 3 ayat 2 dulu. Ayat 2 pasal 62 ayat 2. Oke, mari kita bahas teman-teman. Jadi dalam pasal 62 ayat 2, dalam hal tertentu satuan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dapat melakukan tugas lebih dari 30 hari. Kemudian dilanjut ayat 3. Hal tertentu disebabkan oleh tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, melakukan keadaan di mana terdapat permasalahan kondisi fisik, terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah, masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak. Jadi nomor 12 jawabannya adalah E. Tidak ada jawaban. 13. Apabila bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih titik-titik meter persegi dan tidak dapat difungsikan, dapat diberikan ganti rugi. A. 50 meter persegi, B. 75 meter persegi, C. 100 meter persegi, D. 150 meter persegi, E. 200 meter persegi. Oke, mari kita bahas teman-teman. Pada pasal 70 ayat 2, dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 meter dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan ganti kerugian. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. 100 meter persegi. 14. Dalam pelaksanaan musyawarah bentuk ganti rugi, penerima yang berhak tidak hadir atau penerima kuasa tidak hadir selama titik-titik kali secara berturut-turut.
maka dianggap menyetujui bentuk ganti kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana pengadaan tanah. A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, E. Tidak ada jawaban. Oke, mari kita bahas teman-teman. Oke, pada ayat 2, pihak yang berhak atas atau beberapa bidang tanah yang dimiliki yang terletak dalam satu lokasi pengadaan tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada satu orang penerima kuasa. Dalam hal pihak yang berhak telah diundang 3 kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk ganti kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana pengadaan tanah. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B, 3 kali. 15. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama ... hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian paling lama ... hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. A. 7 hari dan 14 hari, B. 14 hari dan 30 hari, C. 21 hari dan 14 hari, D. 30 hari dan 30 hari, E. 60 hari dan 30 hari. Oke, mari kita bahas teman-teman. Pasal 75 ayat 1, dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Ayat 2, pengadilan negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti rugi dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterima pengajuan keberatan. Jadi nomor 15 jawabannya adalah B, 14 hari dan 30 hari. 16. Pemberian ganti kerugian kepada penerima yang berhak dalam bentuk A. Uang, B. Tanah pengganti, C. Kepemilikan saham, D. Tidak ada jawaban, dan E. Jawabannya benar. Oke, mari kita bahas teman-teman. Pasal 76, ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk A. Uang, B. Tanah pengganti, C. Permukiman kembali, D. Kepemilikan saham, dan E. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi nomor 16 jawabannya E. Jawaban semua benar. 17. Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam waktu paling lama ... hari setelah penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah. A. 7 hari, B. 14 hari, C. 17 hari, D. 21 hari, dan E. 25 hari. Oke, mari kita bahas teman-teman. Pada pasal 79 ayat 5, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam waktu paling lama 17 hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C, 17 hari. 18. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah membuat kegiatan sebagai berikut. A. Membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dijadikan jaminan di bank. B. Memberitahukan tentang hapus hak dan putusnya hubungan hukum kepada pemegang jaminan hutang dan yang bersangkutan. C. Memberitahukan putusnya hubungan hukum kepada lurah atau kepala desa atau nama lain atau camat untuk tanah yang belum terdaftar. D. Tidak ada jawaban. E. Semua jawaban benar. Oke, nomor 18 jawabannya adalah E. Semua jawaban benar.
Mari kita bahas ya teman-teman semuanya. Nomor 18. Jadi pada pasal 109, dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah A. membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dijadikan jaminan di bank. B. Memberitahukan tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pemegang jaminan hutang yang bersangkutan. C. Memberitahukan putusnya hubungan hukum kepada lurah atau kepala desa atau nama lain atau camat untuk tanah yang belum terdaftar. Jadi nomor 18 jawabannya adalah E, semua jawaban benar. 19. Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari kecuali A. Dana patungan BUMN dan perusahaan swasta. B. Badan usaha yang memerlukan tanah berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara. C. APBN. D. APBD. E. Kementerian. Oke, mari kita bahas teman-teman. Ini pada pasal 21, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada pasal 122, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana badan usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Jadi nomor 19 jawabannya adalah jawabannya adalah A, dana patungan BUMN dan perusahaan swasta. 20. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah A. PP nomor 19 tahun 2021. B. PP 19 tahun 2022. C. PP 19 tahun 2019. D. PP 19 tahun 2015. Dan E. PP 19 tahun 2013. Oke, mari kita bahas teman-teman. Jadi untuk peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah PP nomor 19 tahun 2021. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, serta dibantu untuk di-subscribe channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.